Saudara-saudara, pada bagian ini saya ingin memberikan sebuah opini kepada kita tentang toleransi, tentang kesehatan berpikir, kesehatan nalar, dan apa yang disebut kemanusiaan yang beradab. Di dalam hal ini saya ingin membahas bagaimana kita harus beradaptasi terhadap dunia yang sedang kita jalani dan segala sesuatu yang oleh kehendak Tuhan kita terpanggil untuk mencintai, mengasihi, dan memperdulikan sebagaimana kita sendiri membutuhkan kepedulian, membutuhkan kasih sayang, sebuah eksistensi martabat dan pengakuan dari luar diri kita. Itu sesuatu yang sangat manusiawi dan sangat masuk akal. Saya ingin membahas sedikit mengenai apa yang sedang gencar menjadi berita utama di Indonesia, menyangkut sebuah kisah di mana saudara kita Abdul Somad di dalam sebuah berita di mana beliau dipulangkan dari pelabuhan Tanah Merah, Singapura. Saudara-saudara, memang sudah sangat banyak opini yang kita dengar menyangkut Abdul Somad ini. Saya mengenal beliau tidak pernah secara langsung, tetapi sebagai seorang yang relatif banyak mengikuti perkembangan agama di Indonesia, perkembangan para penceramah, dan sebagai seseorang yang setidaknya ingin belajar dan ingin lebih tahu bagaimana menjadi masyarakat Indonesia dan menjadi masyarakat dunia. Ada satu hal yang sangat saya garis bawahi tentang diri saudara Abdul Somad ini. Memang saya pernah mengikuti langsung, mendengar langsung video beliau di sebuah televisi. Di antaranya adalah ia menerjemahkan pikirannya kepada pendengarnya. Salah satu yang pernah saya saksikan di dalam video ceramah beliau adalah memberikan pernyataan-pernyataan dalam ceramah itu yang mengajarkan kepada umatnya tentang sejarah agama lain. Di antaranya adalah bagaimana dia mengatakan bahwa munculnya gereja Protestan adalah sebuah protes Martin Luther sehubungan dengan libido, sehubungan dengan ketidakpuasan beberapa pastor yang melarang mereka kawin. Demikian salah satu konten dari video saudara itu. Lalu saya juga pernah mendengarkan bagaimana dia berbicara mengenai sebuah komunitas, sehingga di dalam ceramahnya itu pernah dia mengatakan, kalau saya melihat anjing ditabrak dan berdarah, saya akan jijik melihat itu. Tetapi mereka itu akan mengambilnya dan memasaknya dan memantapnya. Lalu dia buat diksi ucapannya, ribak sudi. Artinya bisa saya tafsirkan beliau sedang mengejek orang Batak. Dan yang paling terkenal adalah bagaimana pernyataan beliau di dalam sebuah ceramah yang sangat kesohor, bahwa di dalam salib ada jin kafir. Nah, dalam hal ini kita tidak melihat dia sebagai seorang beragama lain, atau sebagai seorang bersuku tertentu, atau sebagai seorang yang berkampung tertentu, melainkan sebagai warga negara Indonesia yang memiliki sebuah wawasan nasional mengenai Indonesia bermasyarakat,
dan berbudaya. Meskipun Indonesia ini terdiri dari beribu suku dan subsuku dan daerah, tetapi sesungguhnya Indonesia ini memiliki sebuah kesamaan budaya yang menyangkut etika sopan santun dan kesadaran akan perbedaan. Apa yang terjadi dengan saudara kita ini adalah bahwa beliau memang sangat tertinggal sebagai warga negara Indonesia. Bahwa beliau memang sangat tertinggal sebagai warga negara Indonesia. Tentu saja saya sangat menghormati, menghargai, dan bersyukur untuk banyaknya saudara-saudara kita beragama lain, termasuk Hindu, Buddha, Konghucu di Indonesia, dan tidak lupa juga orang beragama Islam. Mereka banyak yang menjadi teladan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang menyadari dasar negara, falsafah negara. Mereka semua sangat berjasa menjadi teladan kepada kita. Bahkan di antara mereka yang berkecimpung di dalam politik sekalipun, sangat banyak yang memberikan kita sebuah suasana segar, suasana bangga, dan suasana yang membuat kita menjadi warga negara yang gembira sebagai warga negara Republik Indonesia. Nah, ternyata informasi resmi yang kita dengarkan dari pemerintah Singapura bahwa dasar penolakan kepada saudara Abdul Somad disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa dia dianggap tidak patut masuk tanah Singapura oleh karena dia adalah seorang penceramah yang memiliki peluang memisahkan warga masyarakat di dalam hal keyakinannya. Di dalam arti bahwa dia berpotensi membuat permusuhan di dalam pikiran masyarakat. Lalu kemudian dia dinilai mendukung tindakan terorisme berdasarkan beberapa pernyataan dia bahwa adalah sah tindakan orang-orang yang melakukan bom bunuh diri, adalah sah tindakan orang-orang yang melakukan bom bunuh diri terkait konflik Israel-Palestina. Artinya itu memberikan sebuah provokasi kepada masyarakat awam untuk melakukan tindakan kekerasan sampai di luar akal sehat. Selanjutnya, menurut pemerintah Singapura, bahwa saudara Abdul Somad ini sering menghina agama lain melalui ceramah-ceramahnya dan mencampuri, bahkan memutarbalikkan ajaran resmi yang bukan urusannya pada pihak lain. Opini yang bisa saya berikan dalam soal ini adalah bahwa memang mestinya Indonesia mencontoh negara Singapura yang dengan tegas dan bijaksana memiliki sebuah filter yang memiliki wujud yang nyata untuk menjaga keselarasan di dalam masyarakatnya. Kita setuju bahwa bukan hanya penceramah-penceramah dari agama tertentu yang dilarang memasuki Singapura, tetapi termasuk dari agama manapun yang melakukan sebuah sikap anti kemanusiaan dan anti toleransi serta menghina komunitas lain. Siapapun mereka adalah tidak layak bagi mereka untuk memasuki tanah Singapura. Lain halnya di Indonesia, di mana orang-orang seperti ini dibiarkan berkeliaran oleh kepolisian Republik Indonesia, bahkan para oknum-oknum aparat hukum, polisi, hakim, jaksa, sering dinilai tidak bertindak jujur dan tidak bertindak objektif, apalagi untuk adil di dalam menangani perkara-perkara penghinaan dan penistaan agama.
terkesan bahwa hanya penghinaan terhadap agama tertentulah yang akan dihukum berat.